penasaran, dalam kondisi mandi gue keluar dan di situ gue nyium baunya si Mantem, kayak baunya Mantem almarhumah itu. Karena kan kemarin kan habis tahlilan, udah jelas meninggal ya, udah dikuburin juga. Tapi bau semasa hidupnya dia yang gue tahu banget itu baunya beliau ada di situ bang. Pas mendekati pohon randu ini bang, gue tuh agak aneh nih. Nah di situ gue kayak ngelihat sekelebatan bayangan putih bang. Terus pas tepat di depan pohon randunya itu, tapi seberang jalan, gue berhenti, gue mastiin lagi nih ke atas segala macem. Nah di situ aneh bang. Pas gue nengok ke arah lurus, balik lagi setelah gue tadi memastikan kan gak ada apa-apa. Ayo, itu gue ngeliat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang yang akan menceritakan kejadian-kejadian horor di daerah asalnya, yaitu di Indramayu. Jadi waktu itu dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di rumahnya terutama ya. Dan langsung aja kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Yanto. Halo Bang. Halo Bang Gilang. Mantap. Siap. Thank you lo Bang udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Sama-sama Bang Gilang. Memang asli Indramayu nih berarti. Asli Indramayu gua. Tapi sekarang udah nggak di Indramayu kan? Enggak, gua sekarang tinggal di Jakarta bareng anak istri. Berarti ini mau nyeritain yang di Indramayu nih ya? Betul. Ini di rumah? Di rumah. Ini nanti katanya mau nyeritain di 2 tempat ya? Betul. Berbeda? Betul. Daerah mana aja? Di daerah Pangkalan sama di daerah Jumbleng. Jumbleng. Dan Oke. Pangkalan. Ini kalau orang Indramayu harusnya tahu ya? Tahu. Pangkalan dan Jumbleng. Dan di daerah Jumbleng itu juga ada satu tempat atau spot ya yang dikeramatin bang. Oke. Deket rumah gua juga, deket rumahnya nanti gua ngontrak di situ. Itu yang bikin angker berarti? Ya kemungkinan bisa jadi. Terus? Karena kejadian-kejadian di luar, justru di luar rumah. Terus? Lebih angkernya gitu. Di daerah situ Pantura juga ada jembatan juga bang yang udah terkenal angker juga, dan pernah masuk acara TV juga bang, kalau nggak salah Mister Tukul Jalan-Jalan ya. Oh itu pernah masuk? Pernah. Berarti itu ya, rumah gue deket situ, deket daerah situ gue. Deket banget? Betul. Ya berapa kilo lah, maksudnya kalau ya deket lah. Ya berarti dari situ memang udah terkenal angker ya? Harusnya kalau udah sampai diliput sama stasiun TV itu? Betul. Nanti diceritain Bang detail-detailnya. Jadi buat Baik, sahabat siap. lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya Bang Yanto, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri, biar konten-konten di Lonceng Misteri bisa makin berkembang juga. Dan gue juga makin semangat ngasih konten-konten ini sama kalian semua. Oke, Bang, ini langsung kita mulai ceritanya. Oke. Jadi waktu itu kejadiannya itu pas gua lulus SMP nih bang. Jadi kan waktu itu gua pengennya tuh sekolah di SMA kota lah gitu kan. Oke. Jadi sebelumnya itu gua cerita keluarga gua dulu ya. Jadi gua itu 8 bersaudara. Oke. Pertama itu Mbak Ninik dan gua anak ke-6. Nah pas gua SMA itu, gua itu ikut sama Mbak Ninik di desa Pangkalan. Nah, gue kan aslinya desa Pedati nih. Pangkalan itu masih di daerah Indramayu juga. Mbak Ninik nih, ini kakak? Kakak kandung saya nomor pertama. Oke. Jadi jarak ke Pedati ke Jumbleng, ke Pangkalan ini itu sekitar 1,5 sampai 2 jam lah gitu. Nah, pas SMA gue ikut sama Mbak Ninik gitu, tinggal di Pangkalan. Terus ya udah singkat cerita, gue kan sekolah di sana tinggal sama dia. Terus kondisi rumahnya itu rumah 1, terus rumah 2 itu rumahnya Bibi Mantem. Terus ya udah denah rumahnya itu kayak ruang tamu,
pintu tengah, terus kamar 1, kamarnya Mbak Ninik, kamar 2, terus belakangnya dapur. Nah, kamar 2 itu kamarnya saya. Gitu. Nah, di situ Mantem ini Matem ini siapa? Mantem ini kakak dari mertuanya Mbak Ninik. Oke, berarti masuknya tante lah. Tante atau bibi ya. Tante lah ya. Tante. Terus ya keseharian itu ya udah kayak biasa. Gua kan sekolah ya di situ kan. Mantem ini karena dagangnya itu mulainya itu sore dari habis maghrib sampai malam. Nah, kalau belum dagang itu ya kadang main gitu, sering main ke rumahnya kakak. Main, jadi gue tahu gitu di situ. Suka ngobrol-ngobrol juga kalau gue libur gitu kan. Nah, di situ gue tahu gitu ternyata Mantem ini sakit Bang kondisinya. Mohon maaf sebelumnya sakit payudara, kanker gitu. Oke. Betul. Jadi karena keterbatasan ekonomi dan dia juga single parent nih, punya anak 1 gitu. Jadi untuk ngidupin anak sama kehidupan sehari-hari itu dari dagang itu ya tadi gue cerita gitu kan. Nah, jadi dia itu enggak diobatin secara medis gitu. Ya paling minum antibiotik aja untuk mungkin yang ngilangin rasa nyeri atau apa ya, nggak ngerti. Jadi kondisinya tuh udah membusuk gitu, jadi udah ngeluarin bau. Dan mohon maaf lagi ya, baunya itu kayak bau bangke tikus tuh Bang. Tapi lebih dari itu. Oh, baunya itu. Jadi karena keseharian sering main kan, kalau dagang sore ya. Kalau siang atau pagi itu kan ya udah pasti ngobrol sama Mbak Nini gitu kan, sama gue juga kalau gue libur gitu. Jadi gue tahu ini ciri-cirinya Mantem dari segi itu gitu. Oke, jadi ya udah hari-hari biasa gue sekolah kayak biasa gitu kan. Gue lupa ya beberapa hari tinggal di situ itu ternyata Mantem itu parah Bang sakitnya. Si Mantem ini yang tadi sakit kan, dibawalah ke rumah sakit gitu kan. Terus dengar kabar ternyata nggak ketolong, meninggal. Innalillahi. Ya gitu, meninggal kan. Sampai akhirnya ya udah meninggal. Terus setelah meninggal kan ada tahlilan ya di rumahnya kakak tahlilannya. Gitu. Nggak di rumahnya dia? Karena kan sebelahan juga. Karena kan di rumahnya dia kan nggak ada orang. Otomatis tahlilannya di rumahnya kakak yang banyak orang. Gitu, jadi tahlilannya di situ. Ya udah tahlilan kayak biasa gitu kan, untuk kirim-kirim doa segala macam gitu kan ya. Terus sehari setelah tahlilan ini, kakak itu Mbak Nidik sama suaminya itu pergi Bang. Jadi gue itu suruh nunggu rumah sendiri waktu itu. Jadi kondisinya gue itu di rumah itu sendiri. Jadi waktu itu pas mau maghrib kan, gue seharian juga kan habis beraktivitas nih. Jadi mau maghrib kan mandi dulu ya. Jadi udah tuh, udah pergi kakak sama suaminya sama anaknya juga, udah dikunci juga. Akhirnya gue mandi lah gitu. Terus pas mandi itu gue yakin udah gak ada orang kan, karena dikunci kan. Karena kebetulan kakek itu kalau pergi itu selalu bawa kunci serep. Ya udah gue mandi kayak biasa gitu. Nah pas lagi mandi nih Bang, gue denger kayak ada suara pintu dibuka kuncinya, cetek kayak gitu. Pas gue lagi mandi, gue pikir Mbak Ninik. Hari gue noleh kan, setengah pintu dibuka. Mbak udah pulang, gak ada jawaban. Ya udah, gue pikir salah dengar atau apa gitu kan. Tapi pikiran itu udah kemana-mana tuh gue. Karena kan kemarin habis tahlilan di situ. Iya. Habis dengar kabar Mantem meninggal. Pokoknya udah kemana-mana pikiran. Udah nggak tenang lah. Tapi gue masih mencoba untuk berpikir positif di situ. Sampai akhirnya gue lanjut mandi. Ya udah kayak biasa mandi gitu kan, sabunan gitu, sampoan gitu kan. Nah pas lagi sampoan nih Bang, itu pintu tengah kan sliding modelnya yang menuju ke ruang TV nih. Itu kayak ada yang buka, gitu bunyi. Untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya karena gue penasaran, dalam kondisi mandi gue keluar dan di situ gue nyium baunya si Mantem, kayak baunya Mantem almarhumah itu. Karena kan kemarin kan habis tahlilan, udah jelas meninggal ya, udah dikuburin juga. Tapi bau semasa hidupnya dia, yang gue tahu banget itu baunya beliau ada di situ Bang. Jadi kondisinya itu pas gue keluar dari kamar mandi itu, jadi kayak si bau itu jalan gitu dari pintu tengah set gitu ke depan gue. Gue langsung kayak sempat kayak diem, nge-freeze gitu, diem. Terus gue buru-buru ke kamar mandi lagi untuk
nyelesain mandi, bukan nyelesain mandi sih, untuk ngilangin busa kan. Tapi pas proses gua lari ke kamar mandi, itu gua sempat noleh ke arah pintu tengah. Karena tadi ada yang kebuka kan, feeling gua. Nah, di situ gua ngeliat tuh hampir mirip bayangan, ngeliat kayak si Mantem. Bayangan, karena semasa hidupku Mantem itu biasanya itu pakai celana pendek, pakai baju pendek, terus rambutnya itu suka digelung ke atas gitu loh bang. Si perawakannya almarhumah ini tuh kurus, pendek, dan itu bayangannya tuh hampir solid, mirip banget. Rambutnya ke atas gitu. Iya, digelung gitu. Ke atas gitu. Betul. Kincir kayak gitu. Iya. Kayak udah kayak emak-emak gitu aja di atasin ya rambutnya. Iya, khas sama emak lah, ya kayak gitu kan. Terus gue lihat nggak lama itu dia kayak keluar dari pintu itu. Si bayangan itu. Oke, ini bayangannya bayangan pantulan atau bayangan yang ada di balik pintu itu? Kayak pantulan dari orang. Jadi kayak pantulan ya? Iya, kayak ada orang di situ, tapi kan nggak ada sosok di situ. Oke. Jadi kelebat gitu, cuman agak slow gitu, kayak keluar. Tapi bau masih di situ. Sampai akhirnya gue balik ke kamar mandi buat ngilangin busa kan. Di situ gue nggak kepikiran lagi buat mandi bener, udah nggak kepikiran buat sholat kan. Tadi rencananya mandi itu buat sholat kan, sholat maghrib kan. Udah gue ngilangin busa segala macem, keluar kamar mandi dan baunya masih di situ bang, masih saya di situ. Karena gue ketakutan kan, ya udah, gue pakai baju udah langsung keluar. Gue putusin main aja malam itu. Nggak di rumah ya? Nggak di rumah pada saat itu, karena kondisinya sendiri sih. Oke. Pada saat itu. Nah, sebenarnya sih kejadian-kejadian itu gue yakin ya banyak sih, nggak cuma dari gue. Kalau gue sih sebenarnya sampai di situ doang, selama tinggal di situ. Karena gue di situ tuh tinggal kurang lebih 1 tahun ya, pas kelas 1 SMA berarti ya di situ. Dan di situ itu mungkin kejadiannya banyak dialami oleh orang-orang sekitar situ. Sama Mbak Ninik juga saya yakin mungkin ada, tapi memang tidak diceritakan saja gitu kan. Sampai akhirnya Mbak Ninik ini memutuskan untuk jadi TKW bang, pergi ke luar negeri. Oke. Nah, otomatis kan dia pergi dong ke PT lah untuk apa segala macam, proses segala macam, sampai akhirnya dia terbang. Nah, karena Mbak Ninik gua udah nggak tinggal di situ, gue baliklah ke orang tua gue lagi di Desa Pedati di pelosok Indramayu itu. Nah, nggak lama setelah gue di situ, papa gue itu rundingan bang, jadi pengen merubah nasib lah gitu. Jadi bapak gue itu punya rencana mau buka rumah makan di daerah Pantura. Oke. Pada saat itu, singkat cerita, jadi gue waktu itu udah dapat kontrakan di Desa Jumbleng, Indramayu. Nah di situ dalam setahun itu bang, kontraknya itu cuman 4 juta. Bayangin bang, itu murah banget kan, setahun 4 juta kurang. Murah banget. Tahun berapa ini? Tahun 2000, gue masih SMA ya, berarti 2008, 2008an gitu. Jadi di situ ya udah akhirnya pindahlah gitu kan ke Pantura itu, Desa Jumbleng. Jadi adik gue 3 orang sama ibu bapak pindah ke Desa Jumbleng. Datang ke situ, gue juga sempat kaget. Ini beneran apa enggak sih bapak nih nyari kontrakan kayak nggak ada yang lebih layak? Dalam hati gue ngomong kayak gitu. Emang rumahnya? Karena kondisi ini bang, kondisinya itu rumah tuh udah ambles. Karena kan jalan Pantura itu, jalan raya Pantura itu kalau bolong itu selalu ada perbaikan kan setiap tahun. Nah itu kalau udah bolong ditambal itu biasanya ditambah-tambah lagi, tapi tinggi-tinggi terus kan? Ya makin lama makin tinggi. Iya betul. Nah kalau kondisi rumah itu cuman kalau dari seberang nih bang kelihatan setengah doang. Kalau udah saking amblesnya, ya mungkin murah tuh diambil karena itu. Karena kondisi rumah juga udah nggak layak, dan rumah itu menurut tetangga-tetangga itu nggak laku tuh bang, bertahun-tahun bang, sampai akhirnya datang keluarga gua ngontrak di situ. Berarti udah kosong lama nih? Kosong lama. Rumahnya gede tapi? Kecil bang, kecil. Cuman memang ada, jadi denah rumahnya itu agak turun ke bawah kan. Nah belakangnya ini itu rawa-rawa bang, rawa-rawa sama pohon-pohon gede-gede. Sampingnya ada rumah kosong. Nah rumah kosong ini pemiliknya itu Bapak Bapak Chandra. Namanya? Pemiliknya. Jadi kondisi daerah situ, Desa Jumbleng itu kan harusnya kalau Pantura itu ramai ya,
Tapi kalau di deket gue itu sepi bang, karena kanan kiri itu jarang tetangga. Kanan itu jauh tetangga, kiri itu juga jauh. Nah ke kanan itu, ke arah kanan itu banyak pekarangan kosong. Pekarangan baru rumah-rumah, baru pom bensin agak jauh. Yaudah, akhirnya kan pindah tuh. Gua berlima pindah situ kan. Terus gue lupa ya berapa hari setelah pindah nih bang, kejadian nih bang, jadi waktu itu kejadiannya itu habis sholat isya, gue keluar rumah nih. Nah, gue lihat itu, gue pikir awalnya nih itu orang gila lagi ngerokok bang di depan rumah kosong samping gue yang tadi gue ceritain itu. Oke. Depan rumah kosong itu. Nah, karena gue mikirnya kan takutnya ganggu atau apa kan, namanya orang gila kan. Jadi mohon maaf nih, jadi gue mau usir, sampai gue baik-baik bang, gue sapa dulu kan, takutnya dia orang bener, cuma lagi gabut aja kali gitu kan di situ. Karena emang kondisinya itu dia menghadap ke rumah kosong, si orang yang gue anggap orang ini sambil ngerokok bang. Karena nggak ada pergerakan ngerokok sih, kayak gini-gini nggak ada, cuma kayak gini doang. Tapi kayak ada api di sini. Oke. Makanya gue nyebut itu orang rokok, gue pikir. Akhirnya gue sapa kan, pertama kali gue pengen ngusir kan, Pak, jangan di sini kalau ngerokok. Tapi nggak ada jawaban. Nah, pas gue bilang Pak yang kedua itu, dia noleh bang, sambil beranjak berdiri. Dan di situ gue merinding bang. Itu ternyata bukan orang. Itu, lu tahu nggak dulu ada kaset Bondowoso tuh yang tentang setan-setan tuh. Ya persis kayak genderuwo yang di kaset Bondowoso itu bang. Jadi perawakan yang gue lihat itu, tangan itu kan kayak gini ya berdiri. Itu persis banget kayak cakar ayam. Persis bang, dua tangan ini kayak cakar ayam. Normalnya manusia kayak gini ya. Itu enggak, panjang-panjang. Kaki juga sama. Itu kayak cakar ayam persis, tapi kondisinya lebih panjang. Kalau cakar ayam kan pendek-pendek ya. Itu enggak, panjang-panjang bang. Dan rambutnya itu panjang dan pakai jubah hitam. Pas dia beranjak itu, pas tadi gua sapa mau gua usir kan. Jadi gua bengong. Ini mah bukan manusia nih. Gua langsung di situ kayak keringet dingin. Udah langsung masuk ke rumah, dibukain lah karena kan masih sore ya. Ibu gue masih di depan TV, nonton TV. Ya habis isya kan itu ya? Iya, masih sore kan. Gue masuk, dibukain lah. Ditanya sama ibu, kenapa? Enggak. Gue langsung, karena kan gue besoknya kan langsung sekolah lagi kan. Jadi gue biar gak telat atau apa, gue langsung bawa tidur aja bang. Gue belum cerita tuh sama ibu. Terus beberapa hari setelah kejadian itu nih, tapi masih di minggu-minggu itu. Oke. Gue waktu itu sama kejadiannya itu habis sisa juga. Sekitar jam 8:30 lah, mendekati jam 9 gitu. Gue habis main, kan tadi kan gue cerita di samping kanan itu kan pekarangan-pekarangan ya, jauh dari tetangga nih. Nah baru ada lagi tuh kalau ditaruh di rumah-rumah nih, sekitar 8 rumah nih bang. Kalau di pekarangan itu dijadiin rumah nih, 8 rumah baru ketemu warung makan sama pom bensin. Baru lumayan rame tuh. Mau ada bus, mau ada apa, rame karena pom bensin kan 24 jam. Yeah. Nah, jadi gue habis main dari situ, baliknya yaudah gue jalan. Nah, karena kanan kiri kalau melipir samping jalan itu kan jadi kalau Pantura itu kan ada kayak jalan tengah itu loh, Bang. Yang buat pejalan kaki itu, yang kayak apa sih? Pemisah. Trotoar. Trotoar agak tinggi kan, lumayan. Nah, itu agak lebar juga tuh, bisa dijadiin buat pejalan kaki kalau samping-sampingnya takut atau apa, karena kondisi samping-samping itu kan pekarangan-pekarangan nih. Kalau gue lewat samping pekarangan itu gue takut, jadi gue milih lewat jalur trotoar itu, Bang. Trotoar tengah tuh. Betul. Tengah jalan tuh. Oke. Yaudah gue balik kan dari temen tuh. Nah, kebetulan di dekat rumah itu, yang seberang jalan itu ada jalan setapak menuju pemakaman, Bang. Pemakaman seberang jalan ya berarti ya. Nah, kalau pemakamannya sih masuk dari jalan raya tuh agak jauh, nggak kelihatan dari jalan raya. Cuman samping-samping jalan raya, jalan trotoar itu, samping-samping jalan Pantura itu banyak pohon gede-gede, Bang. Salah satunya pohon randu. Pohon randu. Betul, pohon kapas kalau kita setahunya, pohon kapas. Jadi pas udah karena gue orangnya takut kan, udah ngeri. Gue nggak mungkin juga gue minta diantri sama teman kan, coba. Jadi waktu itu gue gue jalan aja, berpikir positif lah ya. Jalan tek. Tapi pas mendekati pohon randu ini, Bang, gue itu agak aneh nih.
Karena kan namanya orang takut tuh, kalau orang takut biar nggak gabut gitu kan, biar nggak ini tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Iya. Biar suasananya nggak takut gitu, karena lumayan jauh kan, 8 rumah gitu, menuju rumah gitu. Nah, gue pas pohon randu yang gede ini agak aneh nih bang. Gue pikir tadinya kalau orang lewat kayak gini kan tengok kanan kiri itu kalau ada sesuatu kan pasti kebaca ya, apa nih tadi gitu kan. Nah di situ gue kayak ngelihat sekelebatan bayangan putih bang. Terus pas tepat di depan pohon randunya itu, tapi seberang jalan, gue berhenti, gue mastiin lagi nih ke atas segala macem. Nah di situ aneh bang. Pas gue nengok ke arah lurus, balik lagi setelah gue tadi memastiin kan nggak ada apa-apa, itu gue ngeliat pocong bang. Pocong kayak kegantung gitu, pocong di pohon randu itu. Kegantungnya gimana? Ya kegantung aja, jadi kelihatan gitu, kelihatan kayak kegantung di pohon randu itu. Kayak dia tatapannya tuh menatapin gua kan. Dia diri di pohon. Berdiri tapi kayak digantung. Bukan, kalau berdiri kan berarti di tanah ya. Atau kalau setan kan nempel ya. Itu enggak, kegantung nempel di pohonnya itu. Pohon nempel di sini. Oh, gitu, nempel. Makanya gue bilang kegantung gitu. Pas gua ngeliat kayak gini nih, pas ngeliat gitu, dia ngeliat balik bang, dan gue baru tahu tuh pocong itu seserem itu. Kayaknya persis kayak di film-film bang, pocong tuh kayak muka tuh hancur, udah campur kayak belatung-belatung gitu. Gak ada yang normal, udah hancur. Cuman mata doang yang masih bener. Itu juga bola matanya, dan itu natap ke gue kosong tapi tajam bang. Di situ gue baca, gue langsung lari, langsung teriak. Pas lari itu karena gue masih penasaran, meskipun gue takut penasaran, gue sempat nengok tuh ke arah pohon randu itu. Dan pocongnya yang tadi gue lihat itu jatuh bang, Anjir. iya ke bawah. Karena kan posisinya kan tanah sama jalan raya kan jauh ya tingginya. Itu nggak kelihatan, cuman plek, ya udah hilang, nggak kelihatan. Di situ gue yakin kalau itu pocong. Gue langsung teriak, bu, ibu, maksudnya biar langsung dibukain pintu kan dari jalan tuh. Pas gue nyampe ya udah, pas dibukain pintu, kamu kenapa? Katanya, kamu kenapa? Ibu juga panik juga. Malam-malam kan gue teriak-teriak kan. Nah di situ gue cerita. Itu bu, di pohon randu itu gue ngeliat pocong katanya. Mungkin ibu udah paham ya kalau situ bukan wajar lah, gak wajar lah. Yaudah masuk katanya gitu. Langsung ditutup pintu. Yaudah tenang, udah. Berarti pocong yang lu lihat ini bang ya, normal aja tingginya ya? Kayak normalnya Normal manusia. bang, normal. Biasanya ada cerita pocong, gue ngeliat pocong tinggi nih. Enggak, ini normal. Normal bang, normal. Kalau kata ibu gue sih itu tuh bukan pocong asli katanya gitu. Bukan. Kalau menurut ibu gue itu kayaknya sih orang jelmaan, jadi-jadian. Oh. Menurut ibu ya. Jelmaan. Menurut ibu tuh bukan pocong asli. Orang yang meninggal dikubur itu gentayangan gitu. Itu kayak jelmaan gitu. Iya. Kayak orang pesugihan gitu bang. Oke bang, kenapa ini ibu bisa bilang ini pocong bukan pocong beneran nih? Kenapa nih? Nah mungkin nih bang ya, kenapa ibu gue bilang itu bukan pocong beneran? Mungkin kalau menurut gue karena kan kalau pocong asli itu kan dikubur ya pasti ada bekas tanahnya ya. Itu kan yang gue lihat itu bersih. Nah di samping nggak jauh dari, mungkin ya bang, mungkin di samping pohon yang besar gue lihat pocong itu juga ada pohon yang dikeramatin bang. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang masih ada bang. Oke. Nah itu pohonnya gede, dulu ya gede itu, terus ada anaknya. Jadi ada 3, satu pohon gede, duanya itu pohon kecil-kecil. Nah kalau sekarang itu di Google Maps itu udah nggak ada yang gedenya, udah ditebang atau udah rapuh kali ya, tinggal anak-anaknya. Tapi masih dilingkarin pakai itu bang, kain kafan. Nah pohon, iya maksudnya kapan? di apa ya, dibungkus tuh setengah badannya tuh. Oh. Pohon dikasih kain putih bang. Ya, karena dikeramatkan. Betul. Dan itu selalu diganti. Kalau udah kusum diganti yang baru. Diganti. Gue baru tahu juga. Itu sebagai tempat? Ya mungkin petilasan kali. Karena di bawah pohon itu di keramik, diratain. Oh. Cuman buat orang bisa duduk. Dan di situ selalu ada sesajen ya. Oke. Sesajen. Gue pernah ngeliat. Nama pohonnya apa? Nama pohonnya itu di situ disebutnya Kibuyut Perawan. Karena dulu tuh bang pernah kejadian. Ada perempuan itu semedi di situ mungkin ya jam 2. Kalau semedi kan mungkin tengah malam atau setengah harian puluh ya di situ. Nah jam 2 pagi itu katanya informasinya tuh diperkosa beramai-ramai sama anak pang. Rame 11 orang. Waduh. Katanya tuh sampai meninggal di situ meninggalnya. Makanya dinyamain Kibuyut Perawan karena ada cewek yang diperkosa sampai mati.
Ya nggak tahu kalau ceweknya itu udah masih perawan atau enggaknya gitu. Bocah pung gila. Karena kan kalau jalan Pantura itu banyak banget anak pung jalanan kayak orang gila tuh, jalan, ada yang naik motor. Kalau sekarang kan pakai Vespa ya. Pada mabok. 11 orang lawan Gila, satu cewek. Mati lah. Iya. Kondisi mabok, ada yang bilang juga warga sekitar juga ikut-ikutan. Oh iya. Beberapa bulan setelah kejadian itu nih Bang. Nah, ibu ini datang dari ibu nih Bang, kejanggalannya. Nah, sebelumnya ibu gue ini Bang, karena kan kita kan kok ngontrak di situ itu rencananya kan buat memperbaiki perekonomian nih. Karena jujur kondisi keluarga gue tuh ya menengah ke bawah lah gitu kan. Sampai akhirnya ibu gue tuh punya, kalau banyak pikiran nih habis selesai sholat itu zikir Bang, tapi dia kadang pergi ke depan atau ke belakang rumah gitu. Nah kejadiannya pas malam itu habis sholat isya sekitar jam 8 masih sore di belakang, karena kejadiannya emang sekitar jam segitu Bang. Gue juga ngeliat kan jam 8 juga kan, pocong sekitar jam segitu juga. Nah ibu gue pas itu lagi dia banyak pikiran, itu dia nyapu Bang halaman belakang. Nah tadi kan gue cerita di awal itu denah rumah kan di belakang ada rawa-rawa ya. Nah itu ibu tuh lagi nyapu sambil zikir karena kenapa gue bilang zikir karena dia selalu bawa tasbih Bang. Ibu gue selalu bawa tasbih. Nah kondisinya tuh dia nyapu halaman belakang, terus dia ditampakin sosok setengah manusia, setengah ular Bang. Dari rawa-rawa itu, dekat pohon besar-besar juga. Dari mana? Dari arah mana? Dari arah rawa-rawa, belakang pohon. Ibu cerita nggak? Maksudnya munculnya tuh dari itu aja terus lewat apa gimana deh? Jadi kalau menurut cerita ibu, dia kan lagi nyapu kayak gini, nunduk ya, nunduk set. Ya namanya malam ya, gue juga kadang aneh juga ibu gue kalau malam-malam nyapu kan. Ya mungkin sambil cingak-cinguk kan, lihat-lihat kayak gini kan. Lihat arah depan tuh langsung udah ada katanya, tapi agak jauh. Dia lewat doang berarti? Enggak, berdiri Bang, justru si sosok itu berdiri dan ngadepin ibu, ngeliatin sosok ibu. Nah, karena itu kan jauh ya, ibu kan udah paruh baya ya, mata juga udah rabun mungkin ya. Jadi nggak bisa mendeskripsikan itu cowok apa cewek gitu. Sosoknya itu memang setengah manusia pokoknya, setengah manusia, setengah laginya ular gitu. Yeah. Nah di situ ibu kaget. Cerita ibu tuh kaget, bengong gitu kan sambil. Nah di situ ibu baca-baca tuh sebisanya. Dan dia cukup tenang orangnya Bang. Ibu gue orangnya, jadi nggak teriak nggak apa tuh, udah langsung masuk dari pintu belakang kan. Nah, gue kan posisinya belum tidur nih, gue posisinya baru keluar dari kamar nih. Nah, gue ngeliat ibu tuh baru keluar masuk dari pintu belakang dengan kondisi kayak orang ketakutan. Gue nggak tahu dia habis ngapain ya awalnya, habis nyapu apa segala nggak tahu. Yang gue tahu itu dia masuk langsung tutup pintu belakang, langsung sambil bawa tasbih kan, langsung dia nggak cerita waktu itu. Jadi kejadian pertama ibu itu ya, terus beberapa hari setelahnya itu kejadiannya malam lagi nih, dialami oleh ibu lagi. Oke. Karena tadi kan gue bilang ya kalau ibu kan kalau pusing atau banyak pikiran kan zikir ya menyendiri lah gitu. Nah kejadian dia tuh waktu itu dia cerita ke depan rumah nih Bang. Nah di depan itu kan seberang jalan itu lagi kondisinya sama sepi juga. Nah dari arah kan tadi gue bilang depan seberang jalan itu kan ada jalan setapak yang menuju ke pemakaman ya. Terus samping-sampingnya kan pohon randu-randu itu yang gua ngeliat pocong itu. Nah di situ ibu lagi zikir, terus ngeliat ke arah jalan itu Bang, ngeliat itu sosok perempuan utuh, tapi kayak apa ya, bahasan tuh kayak sinden kali ya, karena kondisinya itu pakai baju kebaya merah nih Bang, si perempuan ini, sosok ini nih. Terus bawahannya itu pakai kain tapih. Lu tahu kain tapih nggak Bang? Yang buat gendong bayi tuh, kain tapih. Oke. Nah, kain tapihnya tuh warna putih. Terus ada selendang kuning Bang. Nah, itu ngelihat ke arah ibu juga. Dari mana datangnya nggak tahu ya? Nggak tahu pas. Ya tiba-tiba aja gitu. Ada gitu, karena kan nggak mungkin juga langsung ngelihat langsung ada kan. Intinya ibu gue pas di depan itu menurut ceritanya beliau ya awal itu nggak ada siapa-siapa ya, biasa mobil apa segala macam, mobil lalu lalang kan, sampai akhirnya dia nengok ke depan ke arah itu jalan setapak itu ngeliat sosok itu perempuan, nggak bicara, nggak kayak orang minta tolong di seberangnya atau apa, nggak ada, diem sama dari kejauhan ngeliatnya ke arah ibu gitu. Karena ibu udah paham itu bukan manusia, akhirnya dia masuk rumah tuh. Nah, nggak lama setelah kejadian ibu itu, bapak dapat rezeki Bang. Akhirnya sinden itu ngeliat iya sinden betul, itu. terakhir itu dari POV ibu itu Dapat rezeki karena gue kan waktu itu masih kelas 2 ya, masih sekolah kan.
belum bisa bantu keuangan gitu. Nah, dapat rezeki, alhamdulillah rumah yang tadi dikontrak bang, dibeli sama bapak. Jadi udah hak milik nih rumah. Oke. Itu rezekinya berarti dari bertani ya? Bertani, Dari bapak gue bertani. itu ya? Lagi dapat rezeki banyak ya? Iya betul. Pokoknya ya rezeki mas sebenarnya dari atas lah ya. Maksudnya bukan karena itu, cuman kebetulan setelah kejadian-kejadian selama tinggal di situ bang, sampai kebeli bang rumah. Nah setelah kejadian udah dibeli nih rumah kan, akhirnya dikit-dikit nih bang direnov. Rumah yang tadinya nggak layak nih direnov dikit-dikit bang. Nah ada kejadian dialami oleh adik gue yang bungsu nih bang. Karena dia kan nganggur ya. Waktu itu kejadiannya itu tengah malam jam 2. Dia habis main dari temennya, biasa lah anak cowok kan nongkrong nggak jelas kan, begadang kayak gitu. Kejadian menurut cerita dari adik gua, kondisinya tuh dia baru pulang kan, diantar sama temen nih dari jalan raya nih, turun kan. Nah samping rumah kan ada rumah kosong nih, yang tadi gua ngeliat sosok genderuwo menurut gua. Nah adik gua baru jalan melangkah menuju rumah, dia tuh nengok ke kanan bang, karena ke rumah itu, karena yang dia lihat sama ada orang, dia pikir itu adalah pemilik dari rumah kosong ini, Bapak Chandra. Tapi dia mikir lagi, jam 2 kok ngerokok sendirian, kondisi sepi. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin kegabutan ya hak-hak orang ya, jam 2 bisa-bisa aja kan orang rokok. Nah karena adik gue penasaran, akhirnya dia pastiin tuh bang. Pas turun dari motor nih, sama teman kan udah pergi nih, jalan menuju pintu rumah kan agak jauh tuh, agak turun ke bawah kan, landai kan. Dan dia tuh sambil jalan itu ngelihat ke arah kanan. Nah ke arah kanan ke rumah itu. Nah yang dia lihat itu sosoknya itu bang, tangannya itu katanya dia pikir itu Bapak Chandra kan, bapaknya pemilik si rumah kosong itu. Katanya tuh dia pakai jubah, rambutnya itu acak-acakan panjang. Terus pas dia panggil Pak, karena kan dia pikirnya kan Bapak Chandra kan, tetangga sebelah ini. Ternyata nggak ada jawaban. Nah itu juga sama, pas beranjak itu dia langsung ketakutan lari karena sama. Ternyata tangannya itu sama kayak yang gue lihat bang, seperti ceker ayam. Kondisinya melebihi batas lah. Kalau ceker ayam kan pendek-pendek ya. Berarti sosok yang sama ya? Sosok yang sama kayak yang gue lihat. Ya mungkin rumah itu kan udah kosong sebelum kita datang ke situ ya. Ya mungkin itu penghuni situ sih bang. Karena rumah tuh, dan gue juga ada fotonya nih bang rumah, ada fotonya. Rumah Pak Chandra apa rumah Bapak Chandra, rumah kosong Chandra itu, dan dari dulu nggak berubah sampai sekarang. Sampai sekarang. Meskipun gue ngambilnya di Google Map ya. Kalau kita ngeliat di Google Map, rumah gue juga sebenarnya masih ada, tapi udah berubah bang, udah nggak kayak dulu. Ya kan di Google Map pada tahun-tahunnya tuh. Nah, ini yang sampai sekarang seterkini ini belum berubah. Belum berubah. Masih kayak gitu. Cuman tanah yang depannya itu udah rata dengan jalur pantura, karena kan udah ditimbun-timbun mungkin, diuruk-uruk lah gitu. Lama-lama tinggi ya? Kalau rumah masih persis bang, masih nggak berubah sama sekali rumahnya. Setelah memang kejadiannya yang gue alami itu memang gak pernah dari dalam sih bang, karena mungkin ibu gue kan sholat itu nggak pernah ditinggal nih bang. Ibu gue jujur alhamdulillah nggak pernah ditinggal. Sama zikir tuh ya zikir standar aja kayak subhanallah, istighfar, astagfirullah, sambil kayak gitu-gitu. Karena itu kali ya mungkin sebabnya kenapa penampakan yang terjadi malah dari luar rumah. Contohnya tadi di belakang, iya betul, sosok manusia ular di depan rumah, sinden. Dan dia cuman natap doang ke arah rumah, ke arah ibu. Dan bisa jadi mungkin nih kemungkinan aja sotoy-sotoynya gue yang nggak apa-apa ya, sotoy dikit. Kalau nggak ada ibu mungkin ya, atau nggak ya let's say keluarga orang lah, atau bukan keluarga lu nih yang di situ. Bisa jadi gangguan itu bisa di dalam rumah chaos itu. Betul bang. Iya bisa jadi. Gue juga mikir situ bang, benar. Iya. Dan karena mereka ngeliat ibu, oke, ini orang, wah gokil sih zikir ya, udah ngeliatin doang jadi dari jauh. Mungkin ya kayak gitu. Akhirnya bapak gue itu dapat rezeki juga tambahan dari kakak gue. Tapi waktu itu belum bisa langsung bangun usaha nih bang. Kan tadi kan gue cerita di kanan sebelah kanan itu kan pekarangan kosong nih.
terus baru rumah, warung sama pom bensin kan, agak jauh. Nah, pekarangan kosong ini Bang, ternyata itu dijual pada saat itu. Oke. Dibelilah sama bapak. Wow. Alhamdulillah Bang, iya bener. Setelah kejadian kayak gitu, beruntun Bang, rezeki itu. Di samping bapak gue juga masih kerja tani kan, kayak ada sawah juga. Terus kayak kalau bahasa Indramayu tuh kayak nggadein, kita dapat duitnya aja tapi nggak nggarap gitu. Gitu Bang, usahanya bapak gue tuh. Sama usaha calo material bapak gue tuh. Nah bapak itu di situ langsung niatan gede nih, langsung bangun rumah makan sama rumah. Karena kan rumah yang baku itu yang tadinya ngontrak sampai kebeli itu kan kecil ya. Sedangkan gue masih punya 2 adik gitu. Nah setelah kejadian itu sambil berjalan nih Bang, bangun pondasi nih bapak gue. Nah adik gue yang sekolah di Cirebon ini kan seminggu sekali balik kan. Kalau nggak Sabtu Minggu balik tuh untuk ngambil uang mingguan, karena adik gue tuh dijatahin mingguan Bang. Pas kejadian pulang Sabtu Minggu, biasanya dia tuh nggak lama Bang. Biasanya tuh dia Sabtu sore balik, Minggu pagi balik lagi Cirebon, habis subuh tuh. Oke. Minggu pagi tuh udah di sana dia, udah di kosan lagi, karena katanya capek Seninnya. Nah, tumben-tumbenan nih Bang. Pas kejadian mungkin dia ada urusan sama teman sekolahnya dia juga, karena kan teman sekolahnya dia tuh nggak semuanya dari asli Cirebon semua, ada yang dari Indramayu juga, satu desa juga. Jadi waktu itu dia balik Sabtu sore, malamnya dia tuh ke temannya dia. Kejadiannya tuh jam 10 malam. Jadi habis main dari temannya dia itu dia itu main kan, malam tuh main ke temen, terus pulang itu sekitar jam 10-an. Menurut ceritanya si adik gue ini, pas dari jembatan, nah di desa Jumblang itu Bang, ada jembatan Jumblang Bang, deket rumah. Nah, dan gue juga baru tahu nih, jembatan ini Bang, pernah masuk TV juga Bang. Acara Mr. Tukul jalan-jalan kalau nggak salah dulu. Oh, misteri ya itu? Misteri itu, iya. Tapi gua searching di YouTube itu udah nggak ada video officialnya. Udah paling ada tapi yang ngupload tuh kayak orang-orang akun-akun gak jelas gitu loh. Yeah, jadi yeah. Nggak HD gitu kondisi videonya. Itu pernah diliput Bang. Dan informasinya gue juga tahu itu pernah masuk TV kan. Adik gue kan nganggur nih di situ. Bang, sempat cerita itu kemarin ada Tukul loh katanya syuting di situ. Ibu gue juga cerita. Jadi kan adik gue kan main. Sore balik dari Cirebon, biasa ngambil uang mingguan. Nah dia katanya mau main daerah sono. Nah pulangnya itu jam 10, hujan gerimis Bang. Oke. Nah menurut ceritanya si adik gue, itu dia tuh dari jembatan itu sampai rumah itu kayak ada suara burung. Tapi burung suaranya itu kuk kayak gitu Bang. Tapi dia nggak digubris karena kan lagi nyetir juga kan, nggak mungkin kayak gini-gini sendiri kan. Kondisi hujan, takut bahaya lah. Nah pas mau nyampe rumah itu, dia baru ngeliat ternyata Bang, di atas itu bukan burung, kuntilanak Bang, terbang. Adik gua. Nah di situ langsung dia motor itu sampai kejatuh Bang. Karena kan kondisinya kan landai nih, posisi rumah landai. Karena shock, takut, gebok, jatuh sampai teriak, bu. Kalau cerita adik gue di situ. Berarti kuntilanak itu ngikutin ya, terbang di atas ada dari sampai depan rumah. Dari jembatan sampai situ ngikutin. Iya betul. Karena menurut ceritanya adik kan suaranya itu kan terus nih, kayak suara burung itu kan sampai depan rumah. Nah sampai akhirnya dia udah ngerasa safe nih, ngerasa nyaman ya kan, turun. Karena kan udah nyampe rumah kan, depan rumah. Akhirnya dia lihat nih, ternyata ada sosok itu kuntilanak terbang. Jadi memang yang tinggal di situ sih kayak ditampakin semua sih Bang. Jauh nggak jarak dari antara jembatan ke rumah? Kayak dari sini ke portal depan situ. Oh, nggak terlalu jauh. Iya. Dan kalau gua ngelihat di YouTube ya itu yang pernah masuk Mr. Tukul jalan-jalan itu memang katanya sih ada sosok kuntilanak merah di situ. Gila, dari sini ke portal mah deket berarti itu. Berarti rumah lo deket jembatan Jumblang itu ya? Iya. Cuman kan posisinya arah ke rumah gua sebelah sini. Dia sebelah sana kan. Otomatis dari sana kan putar balik baru rumah. Gitu. Kondisinya hujan. Oke Bang, ini berarti fix di rumahnya nggak ada ya? Gak ada. Kemungkinan karena ibu dan gue jadi bisa kemana-mana sih ini sebenarnya. Pertanda ngelihat jinnya itu ke arah yang positif, mengancam atau yang emang baik ternyata. Betul. Ya memang rezeki dari Allah benar. Betul. Dan ya kayak pertandanya aja gitu. Iya. Bisa jadi kemana-mana nih. Ya kan? Sekarang masih ada ya sampai sekarang rumah itu. Bagaimana? Masih, cuman udah pindah ke, kan pertama dijual,
Terus yang pembeli pertama itu meninggal. Belum seperti tinggalin bang, meninggal. Dijual lagi sama warga situ. Sekarang udah kondisi paling baru, udah di gerbang. Tapi kondisi masih agak ambles, cuman udah di tembok, udah di lebrok lah, udah dicat. Keluarga bang tinggal di mana? Sampai akhirnya kan tadi gue setelah direnov itu, tadinya kan gue udah kerja nih. Udah direnov, terus gue udah kerja di Jakarta. Terus rumah kan setelah gue kerja di Jakarta itu kan rumah baru pondasi nih, yang beli tanah itu. Yang beli tanah baru itu ya? Beli tanah kan. Nah, dari hasil saya kerja itu sama kakak di Taiwan, bangun rumah ini bang, udah jadi nih. Oke. Udah jadi, udah tinggi rata sama ini, sama apa namanya jalanan raya. Dan kondisinya tuh 3 rumah tapi 1 tembok. Kanan kiri rumah buat pribadi kita, karena kan rumah baku yang tadinya ngontrak dibeli itu kan sempit buat rumah anak-anaknya. Yang tengah itu buat warung makan bang, jadi pintu kaca, jendela kaca, ya khas rumah makan Padang gitu loh. Oke. Iya. Udah jadi tuh bang. Udah jadi ya? Pas udah jadi, kakak guanya yang di Taiwan ini itu mundur, nggak mau usaha di situ. Karena sering kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Posisinya udah jadi bang, udah tinggal buka usaha kan, ngumpulin buat beli bahan-bahan, terus dagang udah jadi kan. Nggak mau, karena bapak gua itu kan rencana usaha itu kan yang ngejalanin kan nanti kita-kita nih. Kalau kita-kitanya aja nggak mau dari awal, nggak bisa dipaksa dong. Iya benar. Akhirnya sepakatlah kita balik lagi ke kampung dulu Pedati. Nah sebelum kita pindah itu kan rumah tuh ditawar-tawarin dulu nih. Kondisinya rumah yang pertama itu masih baru, renov dikit-dikit ya. Jadi dijual bang, laku duluan tuh. Rumah yang sering penampakan itu, yang sampingnya rumah Bapak Chandri ada rumah kosong. Itu kejual duluan. Betul. Dijual lagi akhirnya? Dijual lagi. Kontrak, kebeli, dijual. Nah, setelah dijual itu kan ada rumah yang udah jadi nih, yang udah mendingan kan. Iya, yang tapi belum untuk bentuk toko tuh. Betul, tapi belum usaha. Akhirnya kita pindah situ. Sementara. Karena kita udah bulat nih mau dijual semua. Balik di rumah dulu. Rumah dulu kan masih ada nih. Nah, buat modal di sana. Kakak gua kan belum punya rumah waktu itu. Pengen bangunnya di kampung lagi. Makanya intinya sepakat lah balik lagi. Jadi akhirnya usaha tuh nggak jadi bang. Jadi di situ tuh kayak ada penampakan itu, dan akhirnya rezeki berdatangan gitu kan. Buat beli rumah itu tapi nggak dilanjutin karena kita takut sih bang. Dan itu akhirnya sekarang udah ada yang punya rumah. Ada yang punya rumah. Ya? Udah punya. Dua-duanya udah diisi. Yang itu juga yang kios juga udah. Yang kios nggak disewain akhirnya? Nggak dijual. Itu tadinya ditawar 450, tapi laku 300 juta. Ya pinggir Pantura bang. Yang rumah laku berapa itu? Yang mana? Yang rumahnya? Rumah yang tadi kontrak. Itu makanya karena kondisinya masih bata merah ya. Laku 105 juta. Katanya kan 110, tapi ditawar. Dikurangin ya bu, katanya 5 juta. Jadi 105 juta. Dan sahabat Onceng, itu dari cerita dari Bang Yanto ya tentang kejadian horor yang dialami nih di kampungnya di daerah Indramayu. Jadi buat sahabat Onceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Yanto. Bang, makasih banget ya. Oke, sama-sama Bang. Udah nyeritain ini sama sama-sama Bang Gilang. Dan buat teman-teman juga nih yang punya ceritanya juga nih, mau cerita langsung datang ke sini, itu bisa ke Instagram kita di @oncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Yanto juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.